Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Sanjaya. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercu Buana dengan prodi Teknik Informatika, yaitu dan fakultasnya Ilmu Komputer dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 415190109190. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Project Data Science, yaitu pada mata kuliah ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pembimbing, oke, atau dosen pengampu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Oke, soal pertama di sini yaitu ada yang bagian A, sebutkan algoritma data science yang lain Anda pahami dan jelaskan mengapa. Nah, di sini yang saya pahami dalam algoritma data science yaitu yang pertama algoritma C 4.5, yaitu algoritma C 4.5, yaitu disebut juga dengan decision tree, adalah metode yang populer digunakan dengan bahasa pemrograman R. Decision tree adalah metode pengambilan keputusan dengan mengikuti titik awal alur atau disebut juga dengan root node. Metode ini dapat digunakan untuk membantu analisis risk rating yang dimanfaatkan perusahaan atau badan yang berjalan di bidang keuangan atau finance. Secara otomatis, metode ini dapat dihasilkan oleh machine learning dengan menginput data historis kredit. Nah, yang kedua ada algoritma Cummins. Nah, di sini Cummins ini merupakan metode non-hierarki yang membagi data ke dalam suatu atau klaster, lebih klaster. Nah, data akan dibagi berdasarkan karakteristik yang sama dan dikelompokkan ke dalam klaster, sedangkan yang tidak memiliki karakteristik berbeda akan dikelompokkan ke dalam klaster yang lainnya. Contoh penerapan algoritma ini adalah customer segmentation. Dengan menggunakan Cummins, kita bisa mengelompokkan data konsumen, bisa berdasarkan umur konsumen, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, dari sini akan ditemukan pola tertentu yang dapat membantu meningkatkan strategi bisnis. Oke, yang ketiga ada algoritma a priori. Nah, di sini algoritma ini adalah metode yang digunakan untuk mencari pola hubungan antara suatu atau lebih item dalam suatu dataset. Nah, algoritma ini menggunakan aturan asosiasi yang dapat diterapkan pada database yang menampilkan sejumlah besar transaksi atau biasa disebut market basket. Nah, contoh penerapannya pada sebuah supermarket. Dengan menggunakan algoritma ini, pemilik supermarket dapat mengetahui pola belanja konsumen seperti jika konsumen membeli produk saus, sambal, atau saus tomat, ada kemungkinan juga kan pembeli membeli produk kecap. Nah, aturan pada algoritma a priori ini dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu support berupa persentase kombinasi item dalam database dan confidence, yaitu hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Nah, yang keempat itu ada algoritma naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes ini adalah algoritma untuk mengklasifikasikan data menggunakan metode probabilitas dan statistik yang bertujuan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan kejadian atau data di masa lampau. Nah, ciri utama dari naive Bayes ini adalah asumsi yang kuat pada independensi dari masing-masing kejadian. Beberapa kegunaan naive Bayes yaitu antara lain untuk mengklasifikasikan dokumen teks, otomatis diagnosa medis, dan mendeteksi serta menyaring spam. Oke, soal selanjutnya yang bagian B, jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Nah, di sini algoritma data science dengan beberapa pengelompokannya, yaitu yang pertama ada algoritma supervised learning atau bisa disebut juga classification models. Nah, merupakan algoritma pembelajaran terpadu di mana algoritma ini menggunakan data yang memiliki label. Artinya, algoritma supervised learning mengidentifikasi fitur secara eksplisit untuk proses prediksi dan classification.
Nah, supervised learning dapat membantu juga untuk perusahaan untuk memecahkan berbagai masalah. Misalnya, mengklasifikasikan spam dalam folder terpisah di kotak masuk email. Oke, yang kedua ada algoritma unsupervised learning atau clustering analysis. Nah, algoritma ini akan mengidentifikasi data berdasarkan struktur, segmen serupa, kepadatan, dan fitur yang sama. Nah, gunanya adalah untuk menarik kesimpulan dari dataset. Algoritma ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kemiripannya, atau bisa kita sebut dengan istilah clustering. Nah, yang ketiga ada algoritma reinforcement learning. Nah, reinforcement learning biasanya berguna untuk membantu menemukan situasi mana yang membutuhkan tindakan atau membantu menemukan action plan mana yang menghasilkan reward tertinggi selama periode tertentu. Nah, dalam algoritma ini ada beberapa istilah penting, yaitu yang pertama ada agent environment dengan uh, model E, reward dengan R, state dengan S, policy dengan lambang seperti itu, dan value dengan V, value function, terus model of the environment, model based method, dan Q, value atau function value. Nah, dengan Q. Oke, selanjutnya ada soal apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus. Nah, dasar dari pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus adalah dasarnya yaitu algoritma menjadi salah satu tahapan atau metode dalam computational thinking yang perlu dipelajari dengan baik untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, algoritma sendiri menjadi tahap terakhir dalam computational thinking setelah dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Dalam komputer, penyusunan algoritma efektif untuk mempercepat sebuah aplikasi bekerja. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal nomor kedua, yaitu yang bagian A-nya, jelaskan beberapa jenis data science test. Oke, yang pertama ada klasifikasi task atau klasifikasi task merupakan salah satu task data mining yang paling banyak digunakan. Adalah klasifikasi task, merupakan suatu proses untuk menemukan sekumpulan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas-kelas atau konsep data yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan model dalam memprediksi kelas-kelas objek. Nah, di mana label-label kelas tidak diketahui sebelumnya. Yang kedua ada association, bisa juga disebut market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang biasa ditangani adalah menganalisis tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Nah, di dalam istilah association, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi. Nah, metode ini menggunakan unsupervised learning yang tadi, di mana mesin akan belajar secara mandiri dari data-data yang ada di sekitarnya, sehingga tidak perlu pelatihan lagi kepada mesin, karena mesin akan membaca sendiri dengan otomatis data transaksi pembelian yang terjual bersamaan. Oke, yang terakhir ada clustering. Nah, clustering juga disebut dengan segmentation. Nah, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok secara otomatis dari sebuah kasus yang didasarkan pada data yang memiliki kemiripan atribut ke dalam suatu pengelompokan. Misalnya, dari data umur dan pendapatan maka ada hasil orang muda penghasilan rendah, orang menengah penghasilan tinggi, dan lainnya. Clustering menggunakan metode unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memadu proses pembelajaran sehingga dapat dianalisis secara otomatis dengan mengelompokkan data dari data-data yang sudah pernah digunakan. Oke, yang selanjutnya ada apa itu CRISP DM? Nah, di sini CRISP DM itu singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP DM adalah
Yang lebih jelasnya yaitu salah satu model proses data mining. Nah, data mining framework yang awalnya pada tahun 1996 dibangun oleh 5 perusahaan, yaitu Integral Solution Ltd, yaitu disebut ISL. Yang kedua ada Teradata. Nah, yang ketiga ada Daimler AG. Yang keempat ada NCR Corporation. Dan yang terakhir ada Ohra. Oke, nah framework ini kemudian dikembangkan oleh ratusan organisasi dan perusahaan di Eropa untuk dijadikan metodologi standar non-proprietary bagi data mining. Nah, porsi pertama dari metodologi ini dipresentasikan pada 4 tahun si Krebs DM6 workshop di Brussels pada bulan Maret 1999. Nah, yaitu Peter Chapman sebagai pendirinya. Oke, nah di sini ada tahapan-tahapannya. Tahapan eh, proses data mining ini yaitu yang pertama ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, yang keempat ada modeling, yang kelima ada evaluation, yang keenam ada development. Oke, selanjutnya yang soal nomor C yaitu sebutkan tahapan yang ada di data science proses. Oke, nah tahapan-tahapannya ada mengidentifikasi masalah. Ketika kamu ingin membuat suatu algoritma, maka masalah yang menjadi sebuah hal yang penting. Nah, kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada persiapan data, yang keempat ada visualisasi data, yang keempat ada modeling data, yang kelima ada feature engineering, yang keenam ada model development. Oke, selanjutnya di sini soal nomor 4 itu menjelaskan tahapan pada modeling development pada project data science. Nah, di sini tahap modelingnya yaitu yang pertama adanya kebutuhan bisnis, misalnya manajemen ingin membuat model prediksi permintaan produk. Nah, kedua ada akuisisi data, identifikasi dari mana saja data yang dibutuhkan untuk pemodelan prediksi. Nah, yang ketiga ada mempersiapkan data, membersihkan data sehingga siap dianalisis dalam bentuk data frame. Ada hipotesis dan pemodelan, tahapan yang paling menarik karena disinilah akan terlihat bagus tidaknya model akan menjawab kebutuhan bisnis. Nah, ada juga evaluasi dan interpretasi. Nah, serangkaian dengan tahap keempat di mana ilmuwan data harus menginterpretasikan model terbaiknya. Nah, ada yang selanjutnya ada development atau tahap penerapan. Selanjutnya ada operation. Tahap ini model yang sudah dideploy akan digunakan dalam operasi, misalnya prediksi permintaan. Nah, yang terakhir ada optimasi, yaitu tahap penggunaan model untuk mengoptimalkan bisnis yang biasanya adalah memaksimalkan profit atau minimalisasi biaya. Oke, selanjutnya bagaimana cara memvalidasi model data science? Oke, caranya yang pertama pemeriksaan type data, yaitu apa pemeriksaan type data? Nah, misalnya, file atau isian data mungkin hanya menerima data numerik. Jika demikian halnya, maka data apapun yang mengandung karakteristik karakter lain seperti huruf atau simbol khusus harus ditolak oleh sistem. Nah, sehingga hal yang harus diperhatikan adalah kesesuaian tipe data yang berkaitan dengan IRD atau entitas relasinya. Nah, yang kedua ada pemeriksaan format data. Nah, di sini kasus penggunaannya yang umum adalah kolom tanggal yang disimpan dalam format tetap. Nah, seperti kode seperti ini. Nah, terus prosedur validasi data yang memastikan tanggal dalam format yang tepat membantu menjaga konsistensi data dan waktu. Format data sangat penting dalam pengolahan data, sehingga hal ini akan menjadi krusial dan harus diperhatikan pula oleh seorang data science. Oke, yang
ketiga yaitu ada pemeriksaan konsistensi dan keunikan. Nah, di sini maksudnya yaitu mengonfirmasi bahwa data telah dimasukkan dengan cara yang konsisten secara logis. Contohnya adalah memeriksa apakah tanggal pengiriman setelah tanggal pengiriman untuk sebuah paket. Sementara untuk keunikan atau unique datanya, beberapa data seperti ID atau alamat email bersifat unik. Nah, database-nya kemungkinan harus memiliki entry unik di bidang ini. Pemeriksaan keunikan memastikan bahwa item tidak dimasukkan beberapa kali ke dalam database. Oke, selanjutnya ada soalnya yaitu apa kegunaan dari data visualisasi. Nah, oke. Visualisasi data memberikan informasi yang sangat berguna untuk kepentingan bisnis. Pengambilan keputusan di perusahaan akan dapat dengan mudah melihat dan memahami mengenai hasil kerja perusahaan berdasarkan variabel-variabel yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya ada soalnya yaitu apa tugas yang paling menantang atau challenge task dalam sebuah proyek data bagi seorang data science. Nah, kalau menurut saya di sini eh, yang paling menantang bagi seorang data science yaitu mulai dari duplikasi data, adanya missing value, modeling data, data tidak seragam, kombinasi data yang acak, dan banyak resiko yang lainnya yang dihadapi oleh data science. Oke, mungkin cukup sekian presentasi UAS untuk menjelaskan soal-soal dari mata kuliah data science ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.